Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat Majelis Jejak Taubaters yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah banyak yang hadir bersama di kajian Tadabbur Al-Quran malam hari ini. Dihadiri guru-guru kita, Masya Allah ada Prof. Endah. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Prof. senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Dokter Mira, ya, Masya Allah. Ada Bunda Yanti juga hadir, Teh Tina, ya, Bunda Silvi, Teh Ine, Ibu Yunarti yang senantiasa terus membersamai kajian-kajian kita, Alhamdulillah ya. Juga ada salah satu pejabat terhormat kita dari Cimahi ini, Pak Budi ya. Pak Budi ini penguasa LAN Jatinangor. Masya Allah, berkah selalu Pak Budi. Juga Bapak Ibu yang lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu, puji dan syukur hanya milik Rob kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lingkaran iman kita di malam hari ini sazudi untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Semoga Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita. Semoga tadabur Al-Quran kita yang insya Allah akan terus kita istiqomahkan setiap Jumat malam membuat kita betul-betul semakin jatuh cinta kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran bukan sekedar selesai di keindahan bacaan, selesai di banyaknya hafalan, tetapi bagaimana memandu kehidupan kita di dunia untuk menemukan puncak-puncak bahagia sampai tersambung bahagianya ke akhirat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai panduan bagaimana cara kita menjalani kehidupan untuk bisa meraih puncak-puncak bahagia dunia dan akhirat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Baqarah 221, wallahu yad'u ilal jannah, Allah ingin mengantarkan kita ke surga. Dan bagaimana cara Allah mengantarkan kita ke surga? Allah turunkan panduannya. Bagaimana memandu hari demi hari yang kita lalui di kehidupan dunia untuk mengantarkan kita bahagia sampai ke surga. Dan panduan itu bernama Al-Quran. Jadi siapa yang sudah hidup bersama Al-Quran, dia sudah memastikan masa depannya bahagia di surga. Karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah cuma satu tujuan besarnya, mengantarkan kita meraih puncak-puncak bahagia dunia, terutama kelak di surga itu. Maka hidup bersama Al-Quran adalah cara kita memastikan masa depan kebahagiaan kita kelak di akhirat. Semoga dengan lingkaran iman kita untuk terus menadaburi Al-Quran bersama Majelis Jejak Taubaters, betul-betul kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan terindah dan terbaik untuk menemukan kehidupan terindah dan terbaik setelah kematian kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran Ustaz Zuhdi yang memandu di pertemuan Majelis Sahabat Jejak Taubaters sore hari ini atau malam hari ini. Sehat berkah selalu insya Allah. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pertemuan kedua terkait dengan salah satu surat terpendek di dalam Al-Qur'an, hanya 3 ayat, hanya 10 kalimat dan 42 huruf ya. Tetapi surat ini betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Kautsar, untuk menghibur kegelisahan hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang dilanda banyak kesedihan. Ya, kata para ulama sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan minggu kemarin, kesedihan Nabi karena sedikitnya pengikut ketika di Mekah ya, kesedihan Nabi karena terlalu banyaknya musibah yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi ketika di Mekah ya, pembunuhan, penganiayaan ya, pembaikotan, bahkan puncaknya tadi kata Ustaz Zuhdi, wafatnya putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas itu bernama siapa? Kata Ibnu Abbas itu bernama putra Nabi itu yang meninggal adalah eh, ini apa Abdullah ya, Alhamdulillah. Abdullah, dan kata Imam Az-Zuraj yaitu Ibrahim. Inilah akumulasi ya kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikitnya pengikut ketika di Mekah, terlalu banyaknya penganiayaan, pembunuhan, penindasan dari orang-orang kafir Quraisy kepada para sahabat Nabi, termasuk kepada keluarga Nabi, bahkan wafatnya putra Rasulullah SAW itu.
Ini akumulasi kesedihan Rasulullah SAW dan cara Allah menghibur Rasulullah untuk menghilangkan dan meringankan beban-beban kesedihannya adalah Ustaz Zudi dengan menurunkan surah Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar ini menjadi bagian surat dari surat-surat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghibur kesedihan hati Rasulullah. Makanya ini menjadi panduan Bapak Ibu sekalian, ternyata Al-Quran itu Sazudi ya, memang ketika Allah turunkan, di antara fungsinya untuk menghibur kesedihan. Dan Allah senantiasa menghibur kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan Al-Quran. Makanya Bapak dan Ibu, kita betul-betul harus sampai ke tingkat sebuah perasaan bahwa Al-Quran itu adalah penghibur yang begitu efektif untuk seluruh cerita kesedihan-kesedihan kehidupan kita itu. Makanya kalau Al-Quran tidak hadir menjadi penghibur untuk seluruh kesedihan kita, berarti ada masalah soal keimanan kita. Selama ini biasanya Bapak Ibu tuh dihibur dengan apa? Untuk menghilangkan kesedihan, healing ke Pangandaran, kemana lagi? Dan ternyata memang kalau kita lihat beberapa surat di dalam Al-Quran memang sengaja diturunkan oleh Allah untuk menghibur kesedihan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman. Maka semoga Zazudi ya ke depan betul-betul Al-Quran kita bisa merasakannya sebagai salah satu cara Allah yang terindah untuk menghilangkan kesedihan, mengobati luka, berganti dengan kebahagiaan dalam kehidupan. Semoga Bapak Ibu kita bisa meriadoh ya, melatih diri untuk betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai hiburan terindah untuk seluruh kesedihan yang pernah kita rasakan dalam kehidupan. Ada Bapak Ence juga hadir Pak, sehat berkah selalu, Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz, sehat. Baik, Alhamdulillah. Semoga berkah selalu insya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, tadabbur Al-Quran ini, sebagaimana saya sampaikan di pertemuan awal, kita menggunakan rujukan salah satu karya ulama Saudi Arabia ya, Dr. Salman Al-Audah, judulnya Isyraqat Quraniyah. Ini tadabbur-tadabbur beliau tentang Al-Quran sangat indah sekali, dan memang akan kita pakai sebagai rujukan utama di kajian-kajian tadabbur Quran kita di setiap Jumat malam insya Allah. Ya, judulnya Isyraqat Quraniyah Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa jilid tulisan Dr. Salman Al-Auda, seorang ulama besar di Saudi Arabia yang sampai hari ini masih mendekam di jeruji penjara ya. Karena beliau agak getol mengomentari kebijakan-kebijakan kerajaan Saudi Arabia sampai hari ini. Taib. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di pertemuan awal kemarin kita sudah membedah Judi ya biografi tentang turunnya Al-Kautsar ya. Kemudian disimpan di Al-Qur'an seperti apa, setelah surat apa dan lain seterusnya. Dan kita sudah membedah satu ayat pertama di surat Al-Kautsar yaitu Inna a'toina kal kautsar. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan bersedih wahai Muhammad, karena sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Ya. Ini cara Allah menghibur hati, kesedihan hati Rasulullah SAW. Jangan sedih wahai Muhammad, karena aku telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Ternyata Sazudi, salah satu cara untuk menghibur kesedihan adalah dengan diingatkan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kehidupan kita. Ya. Ini cara Allah dalam menghibur kesedihan hati. Jangan bersedih, karena Allah telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang sangat banyak sekali. Itulah yang disampaikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna atoinakal kautsar. Nah, Al-Kautsar ini Bapak Ibu sekalian, itu kata Dr. Salman Al-Audah ada 15 pendapat dari para ulama. Nikmat banyak apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah itu ada 15 bahasan Bapak. Ya. Di antara bahasanya sudah kita sampaikan kemarin Bapak Ibu sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu adalah satu Bapak Ibu diberikan nubuah kan. Allah angkat Rasulullah menjadi seorang nabi dengan segala keindahannya, diberikan iman, diberikan hidayah, diberikan Al-Quran, diberikan Islam ya, itu nikmat.
Makanya kalau kita saat ini sudah nikmat hidup bersama iman, sudah nikmat hidup bersama Islam, Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama, kata para ulama. Allah telah memberikan kepada Rasulullah itu nubuah kenabian, ya kan? Berikut turunannya, wahyu kan, Al-Qur'an, kemudian juga iman, kemudian juga Islam, itu nikmat. Makanya kalau Bapak Ibu bertanya sama saya, Ustadz, nikmat terbesar apa yang Allah berikan kepada kita? Maka saya akan jawab hadis Rasulullah, yaitu nikmat hidup bersama iman, Bapak Ibu. Nikmat hidup bersama agama ini. Bahkan Rasulullah mengatakan di hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, "Innallaha yu'tid dunya wa man lam yuhib, man yuhib wa man lam yuhib. Walakinallaha la yu'ti iman illa man ahab." Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Namun Allah tidak memberikan nikmat hidup bersama iman kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka setelah kita punya iman, tidak boleh ada yang menyedihkan perasaan kita. Karena ketika kita memiliki iman, itu anugerah terbesar dari Allah dalam kehidupan kita. Setuju Bapak Ibu ya? Ini nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau sudah kita bahas ya, Al-Kautsar, nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah itu adalah Bapak Ibu, al-hub haula Rasulullah. Banyaknya cinta di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Nabi kehilangan putra tercinta karena kewafatan, tetapi Nabi begitu berlimpah dengan orang-orang yang mencintainya. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa kisah tentang cintanya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian ya. Ada sahabat yang tidak tenang hatinya kalau belum melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Nabi berlimpah dengan cinta di sekeliling orang-orang yang ada di kehidupan Nabi. Nabi kehilangan putra tercinta, tetapi menemukan cinta yang berlimpah dari orang-orang di sekitarnya. Bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah, bagaimana cintanya Umar kepada Rasulullah, bagaimana cintanya Sauban, Robiah bin Ka'ab al-Aslami kepada Rasulullah. Ini berlimpah dengan cinta. Maka Bapak Ibu, kalau kehadiran kita, ya, itu betul-betul menghadirkan banyak cinta dari orang-orang di sekeliling kita, itu nikmat anugerah terbesar dari Allah kepada kita. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Kan saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, fase hidup terindah itu adalah ketika kita ada di gerbang kematian, ribuan air mata tumpah ke bumi, ribuan doa terpanjat ke langit, dan ribuan orang mengantarkan kita ke pemakaman. Itu fase kehidupan terindah yang harus kita miliki. Di gerbang kematian kita, ribuan air mata jatuh ke bumi. Ribuan doa terpanjat ke langit, dan ribuan orang mengantarkan kita ke pemakaman. Maka setiap kita semoga memiliki episode terindah itu. Jangan sampai di gerbang kematian kita, orang tidak peduli Bapak Ibu. Wah, si Bapak itu sudah meninggal, sudah aja begitu saja. Betapa dia sangat rugi dalam kehidupan ini ketika kepergiannya betul-betul tidak menghadirkan perasaan sedih yang mendalam dari orang-orang yang ditinggalkannya. Itu kerugian besar. Malah sebaliknya ya, oh si Bapak itu sudah meninggal, Alhamdulillah atuh. Wah ini musibah besar. Ya, Bapak Ibu, ternyata memang ini kalimat-kalimat dari Mustafa Asibai. Saya banyak buku tentang Mustafa Husni, Bapak Ibu ya. Beliau tuh bagus-bagus kalimat-kalimatnya itu ya. Kata beliau itu, Bapak Ibu sekalian, sebuah kerugian terbesar dalam kehidupan ketika kita berada di gerbang kematian, kemudian tidak menghadirkan perasaan sedih dari orang-orang yang ditinggalkan. Oh, itu kerugian besar. Ya, kalau orang sampai tidak jatuh air matanya, tidak terpanjat doanya di gerbang kematian kita, kita rugi, kita dapat musibah dalam kehidupan ini. Itu menunjukkan kita sangat tidak berarti bagi kehidupan orang kan? Padahal kata Rasulullah, siapakah yang terbaik di mata Allah itu? Khairunas angfa'uhum linas.
Yang terbaik manusia di mata Allah itu yang memberikan banyak kebermanfaatan bagi di sekelilingnya. Jadi keterbaikan hidup kita sangat bergantung kepada seberapa banyak orang mendapatkan kebaikan dari kita. Coba Bapak Ibu sekalian saya tanya, di gerbang kematian kita, ribuan air mata tumpah ke bumi, ribuan doa terpanjat ke langit. Itu bukti apa, Sazudi? Itu bukti betapa berartinya kita dalam kehidupan mereka. Betul tidak? Betul, Dan Ustaz. itulah keterbaikan kita di mata Allah. Khairunas anfa'uhum linnas. Keterbaikan kita di mata Allah sangat bergantung kepada seberapa banyak orang mendapatkan kebaikan dari adanya kita. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita ulangkan oleh Bapak Ibu. Dan Rasulullah itu berlimpah dengan cinta di sekelilingnya, walaupun Nabi kehilangan putra tercinta. Dan ini berkah dari Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang tidak kuat kalau sehari tidak ketemu Nabi itu. Bayangkan Bapak Ibu, namanya Sauban. Sahabat ini namanya Sauban adalah sahabat Nabi yang kalau satu hari tidak ketemu Nabi, dia tidak akan kuat. Karena tidak ada yang bisa menenteramkan perasaannya, menggembirakan hatinya, kecuali melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Bapak dan Ibu ya, ini berkah. Maka Ibu dan Bapak sekalian, kita layak merasa memiliki anugerah yang banyak dari Allah. Satu, kalau kita sudah nikmat hidup bersama iman. Yang kedua, kalau banyak orang-orang di sekeliling kita yang melimpahkan cintanya kepada kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah kita bahas, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu adalah, yang disebut Al-Kautsar itu adalah nahrun, sebuah telaga. Kelak di akhirat, yang disebut dengan telaga, punten Bapak Ibu, bukan Tegalega, telaga. Namanya apa Bapak Ibu? Telaga surga. Telaga Al-Kautsar. Lega. Surga. Ya, Telaga Al-Kautsar. Dan ketika turun tentang wahyu Telaga Al-Kautsar ini, Bapak Nabi kan sedang agak ngantuk, Bapak Ibu ya. Kemudian ketika bangun, Nabi tersenyum. Para sahabat bertanya, lima dohik ya Rasulullah. Kenapa engkau tersenyum ya Nabi? Kata Nabi, anifan baru saja. Allah mau menurunkan wahyu kepadaku bahwa kelak aku di akhirat itu mendapatkan sebuah telaga bernama Al-Kautsar yang umatku akan datang ke telaga itu kemudian minum dan setelah minum tidak akan pernah kehausan selamanya. Itu turun wahyunya ketika Nabi agak tertidur sebentar, pas bangun Nabi tersenyum. Ternyata Nabi mendapatkan wahyu, Allah menganugerahkan ke Nabi Al-Kautsar, yaitu sebuah telaga bernama Al-Kautsar. Makanya ketika kita sedang kajian begini, Bapak Ibu ada yang ngantuk, pas bangun tersenyum. Nah, kita curiga dapat wahyu itu ya. Masya Allah. Dan kata Rasulullah SAW, telaga ini memberikan banyak kebaikan ya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya hadisnya ini. Ini hadis-hadis sahih tentang telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Ini ciri-ciri telaganya. Telaga Nabi ini sangat luas sekali ya. Luasnya itu kalau kita mengelilingi telaga Nabi itu 1 bulan lamanya Bapak Ibu baru kita bisa mengelilingi telaga Nabi itu. Sangat luas sekali. Kemudian airnya putih ya. Kemudian juga dia putih melebihi susu dan lebih manis daripada madu. Kemudian aroma telaga itu sangat wangi sekali, seperti melebihi minyak kasturi. Kemudian gayung-gayung yang ada di telaga itu, kata Rasulullah itu seperti banyaknya bintang gemintang yang ada di langit. Semua umat Nabi akan datang, dan barang siapa yang minum di telaga itu, la yadma'u ba'daha abadan, tidak akan pernah kehausan selamanya. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang digandeng tangan kita menuju telaga, minum bersama-sama dengan baginda, dan setelah itu kita tidak akan pernah kehausan selamanya. Karena nanti ada Bapak dan Ibu umat Nabi Muhammad yang datang ke telaga itu, tapi Allah usir. Gak boleh kita mendekati telaga itu.
Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau usir sebagian umatku tidak boleh datang ke telagaku? Kata Allah kepada Rasulullah, kamu tidak tahu apa yang mereka ubah dari agama ini setelah kepergianmu. Itu kata Allah kepada Rasulullah ketika bertanya kenapa sebagian umatnya diusir dari telaga. Ternyata yang diusir di telaga itu adalah umat Nabi Muhammad yang setelah Rasul wafat mereka mengubah ajaran agama Islam. Mungkin dengan perbid'ahan dan lain sebagainya. Maka itulah penting Bapak Ibu kenapa kita ini harus mengikuti ibadah ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah Bapak Ibu sekalian Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Nikmat kenabian, nikmat Al-Quran, nikmat Islam, nikmat cinta yang berlimpah di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat diberikan sebuah telaga bernama Al-Kautsar yang ketika kita minum di dalamnya tidak akan pernah kehausan selamanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kelak nanti di padang mahsyar, Bapak Ibu, itu Nabi menggambarkan saking kehausannya manusia ketika itu seakan-akan kepala itu terlepas dari leher itu. Saking merasa kehausan itu. Sampai Nabi itu kan bolak-balik datang kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya. Dan salah satu pertolongan Allah adalah dibawa umat Nabi Muhammad ke telaga untuk minum. Dan setelah itu Ustaz Zudi tidak akan pernah kehausan selamanya. Ya, baik. Ini ayat pertama sudah kita bedah di pertemuan awal ya di pekan kemarin tentang Inna a'toina kal kautsar. Kita masuk Bapak Ibu ke ayat kedua. Ya. Ayat kedua Ibu dan Bapak sekalian. Baik. Bentar. Wah, dimacet ya. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu ini agak macet. Ya, saya hapus dulu. Ayat kedua dari Al-Kautsar ini adalah fasalli li rabbika. Punten agak macet Bapak dan Ibu. Baik. Sajudi sudah kelihatan ininya belum ya? Tadi sudah kelihatan, Tan? Belum Pak Ustadz, jadi hilang lagi. Sekarang hilang lagi. Yang lagi ya? Mm-mm. Oke, sebentar. Iya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebentar. Ya Pak Ustadz, santai. Ya, insya Allah sekarang ada. Oke. Baik, mana ya? Nah, Ayat sudah. udah ada ya? Sudah Nah ada. ini. Baik. Ya Pak Ustadz. Ini ayat kedua Bapak Ibu sekalian yang Allah wahyukan kepada Rasulullah di surat Al-Kautsar ini. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka solatlah Muhammad. Dirikanlah solat li rabbika ya. Li di sini bisa ditaklil Bapak Ibu atau li ajli ya, karena Tuhanmu atau untuk Tuhanmu. Wanhar dan berkurbanlah. Baik. Kata Syekh Bapak Ibu sekalian, ayat ini adalah panduan dari Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana cara mensyukuri nikmat Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Rasulullah. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Rasulullah, karena aku telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, maka bersyukurlah kepadaku dengan cara fasolli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu kata Syekh Asy'adi rahimahullah.
ayat ini adalah panduan dari Allah bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Tapi di ayat ini Bapak Ibu panduannya panduan amal, ya, panduan amal. Jadi dirikanlah sholat kemudian berkurbanlah. Di surat An-Nasr Bapak Ibu sekalian, idza jaa nasrullah, ini kan disebut dengan surat An-Nasr, surat apa? Surat pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika turun surat ini, para sahabat itu bergembira Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena umat Islam telah meraih kemenangan, orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Para sahabat itu berbahagia. Tapi Abu Bakar menangis sekalian. Ketika turun idza jaa nasrullahi wal fath itu ya, ketika Allah mendatangkan pertolongan dan kemenangan itu, dan wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Para sahabat bergembira, bersukacita. Tapi Abu Bakar nangis. Umar bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Bukankah kita telah meraih kemenangan?" Kata Abu Bakar, surat itu adalah tanda bahwa Rasulullah sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka Abu Bakar, Bapak Ibu, menyebut surat Al-Nasr itu dengan surat At-Tawdi, surat perpisahan. Ketika kita meraih kemenangan, orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk Islam, ketika Futuh Mekah itu, itulah kita sudah sangat dekat dengan perpisahan dengan Rasulullah. Maka Umar pun yang asalnya bergembira jadi nangis. Seperti nangisnya Abu Bakar Siddiq. Nah Bapak Ibu, kalau di surat An-Nasr, Allah memandu kita untuk bersyukur itu dengan lisan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan dan kemenangan. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah. Nah, di surat Al-Kautsar, Ustaz, Allah memandu kita cara bersyukur itu dengan amal. Fasolli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Dua ayat ini atau dua surat ini, An-Nasr dan Al-Kautsar, adalah dua surat yang turun kepada kita untuk memandu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah titipkan dalam kehidupan kita. Saya ulang, Bapak Ibu, saya ulang ya. Saya ulang. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, itu adalah panduan bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tetapi syukurnya lewat apa tadi, Bapak Ibu? Lisan. Fasabbih, bertasbihlah. Kemudian bihamdi, dan bertahmidlah. Kalau bertasbih kita mengucapkan apa? Subhanallah. Kalau bertahmid, alhamdulillah. Wastagfir, astagfirullah. Itu panduan Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu, memandu bagaimana cara kita bersyukur atas an-nasru wal fath, atas pertolongan dan kemenangan yang kita dapatkan, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan. Banyaklah bertasbih, banyaklah bertahmid, dan banyaklah beristighfar. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah ketika kita mendapatkan kesuksesan, kemenangan, keberhasilan, ada panduan untuk beristighfar. Kan biasanya istighfar itu dipakai untuk apa Bapak Ibu? Berbuat dosa, Ustaz. Dipakai, betul Bu Dewi, ya, untuk minta maaf atas segala kehilapan yang kita lakukan. Namun di surat An-Nasr, justru Allah membimbing kita untuk memperbanyak istighfar setelah kita mendapatkan banyak kesuksesan. Ini bagaimana cara hubungannya itu, Bapak Ibu sekalian? Bukankah istighfar itu kita ucapkan kalau kita banyak kehilapan? Lalu kenapa Allah membimbing kita mengatakan kalimat itu ketika kita mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan? Supaya tidak sombong, Ustaz. Iya,
kita mendapatkan jawabannya Bu Dewi dari pendapat Said Qutb dalam tafsir Fi Dilalil Quran. Ya. Saya ulang kembali. Ada 3 alasan. Kenapa setelah kita mendapatkan al-fathu wan nasru, pertolongan dan kemenangan dari Allah, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, Allah memandu kita memperbanyak istighfar. Alasan pertama, karena sebelum datang pertolongan Allah, kita suka seudon kepada Allah. Manusia itu mudah seudon Pak ya, ketika Allah belum mendatangkan pertolongan dan kemenangan. Kita suka bilang begini, Teh Tina, ini kayaknya Allah tidak akan kabulkan deh doa saya. Ini kayaknya penyakit ini tidak akan Allah sembuhkan deh. Ini rasanya tidak mungkin deh saya bisa mencapai dan meraihnya. Selalu ada perasaan-perasaan berburuk sangka kepada Allah ketika pertolongan belum kunjung datang. Betul nggak Bapak Ibu? Suka ada begitu. Ini kayaknya doa-doa saya tidak dikabulkan deh sama Allah. Kayaknya Allah hare-hare deh. Hare-hare itu bahasa India, bahasa apa Bapak Ibu? Kayaknya Allah cuek deh. Ini kayaknya penyakit tidak akan Allah sembuhkan deh. Kayaknya saya tidak mungkin saya itu dapat rezeki yang banyak. Kayak saya nggak akan dapat jodoh lagi deh. Jodoh deh. Selalu ada hati yang berburuk sangka kepada Allah ketika pertolongan dan kemenangan dari Allah belum kunjung Allah turunkan. Betul nggak Bapak Ibu? Itu alasan pertama dari Said Qutb. Ketika kita mendapatkan keberhasilan, minta maaf kepada Allah. Kenapa minta maaf? Karena khawatir sebelum datang pertolongan itu, kita banyak buruk sangka kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ibu sekalian. Kenapa? Ketika kita mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, Allah memandu kita memperbanyak istighfar. Yang kedua adalah karena khawatir rasa syukur kita tidak berbanding dengan anugerah yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Itu kata Said Qutb. Khawatir syukur kita tidak berbanding, tidak seimbang dengan anugerah yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Itu sekalian ya. Jadi khawatir kita kurang bersyukur dan syukur kita tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya kan pernah ngasih contoh kepada Bapak Ibu begini ya. Ini contohnya. Kan ada teori, semakin besar pemberian, semakin dalam ucapan terima kasih. Ulang, semakin besar sebuah pemberian, semakin dalam ucapan terima kasihnya. Kalau ada orang yang ngasih aqua gelas, kira-kira kita bilang apa Bapak Ibu? Terima kasih. Terima kasih, sudah segitu. Tapi besoknya Bu Dewi, dia ngasih mobil, kita bilang apa? Alhamdulillah. Terima Terima kasih. kasih. Itu makin dalam loh terima kasihnya, betul kan? Terima Betul. kasih. Itu bisa menjadi majaiz munfasil, 4 harkat tuh. Terima kasih gitu. Hari ketiga ngasih rumah dan memberikan kita tiket berangkat haji, sobat Bapak Ibu. Kita bilang apa? Masya Allah. Itu jadi wajib mutasil 6 harkat. Terima kasih. Kita bisa Nunduk. meneteskan air mata, bisa memeluk, bisa mencium tangannya, bisa bersujud di depan dia. Betul kan? Betul. Betul, kan? Ustaz. Iya, Kenapa? betul. Karena semakin besar pemberian, semakin dalam ucapan terima kasihnya. Dia ketika ngasih aqua, terima kasih. Udah segitu. Tidak ada madnya itu. Ya. Tapi Betul, ketika Ustaz. besoknya ngasih mobil, terima kasih gitu ya. Itu jadi majaiz ya, munfasil. Sambil nunduk. Iya begitu. Besoknya lagi ngasih rumah. Pasti kita akan mengucapkan terima kasihnya penuh air mata, memeluk dia, bersujud di depannya, mencium tangannya. Mungkin terjadi tidak Bapak Ibu? Mungkin kan? Mungkin. Mungkin. Pemberian dia cuma 3. Tetapi ucapan terima kasih kita itu sangat dalam sekali. Padahal pemberiannya cuma 3. Itu pun belum Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita? Terhitung tidak? Tak terhingga, Ustaz. Bagaimana cara terima kasihnya?
Dengan pemberian orang yang 3 saja tadi, Bapak Ibu, kita sudah habis-habisan mengucapkan terima kasihnya, betul? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, apa yang telah Allah berikan dalam hidup kita? Tidak bisa kita hitung. Bagaimana cara berterima kasih? Jangankan mengucapkan terima kasih, Bapak Ibu, menghitungnya saja kita sudah tidak mungkin mampu itu. Makanya, kalau Allah tidak mengajarkan kita kalimat Alhamdulillah, Bance, kita akan kebingungan. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah atas semua anugerah yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Betul nggak, Bapak Ibu? Namun Allah Maha Baik, tidak ingin memberatkan kita dalam mengucapkan terima kasih. Cukup ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kemudian istighfar dan lain sebagainya. Andaikan Allah tidak memandu kalimat-kalimat ini, kita mau bagaimana cara berterima kasih kepada Allah coba? Kepada orang saja yang ngasih rumah tadi, walaupun acan, Bapak Ibu. Kita sudah habis-habisan ngucapin terima kasih sampai mungkin kita bersujud di hadapan dia, mencium tangannya, memeluk tubuhnya, menderaikan air mata kita di hadapannya. Kepada Allah bagaimana coba? Maka itulah kita butuh istighfar. Khawatir ucapan terima kasih kita tidak sebanding dengan apa yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, betul? Itu fungsi istighfar Bapak Ibu dalam nikmat. Masya Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Astagfirullah. Bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah. Kemudian yang ketiga, kata Said Qutb, kenapa Allah dalam Al-Quran di surat An-Nasr memandu kita untuk mengucapkan istighfar ketika Allah menganugerahkan kita pertolongan dan kemenangan. Kata pendapat Said Qutb, li'anna ni'mah tajlibul ma'asi. Karena kadang kenikmatan membawa kita kepada kemaksiatan. Ada banyak kemaksiatan yang lahir dari sebuah kenikmatan. Apa saja? Banyak. Kita bisa takabur, kita bisa sombong, kita bisa pamer, tafakhur, kita berbangga-bangga, ya kan, di hadapan orang. Kita merendahkan orang lain. Ada begitu banyak sebuah kemaksiatan yang tercipta dari sebuah kenikmatan yang Allah anugerahkan dalam hidup kita. Ustadz, bagaimana ketika kenikmatan tidak berbuah menjadi kemaksiatan? Kawal dengan istighfar. Kawal dengan istighfar. Karena kalau kita tidak menguatkan kalimat istighfar ini, ada banyak kesempatan untuk mencipta kemaksiatan dari nikmat yang telah Allah berikan. Kita sombong, kita pamer, kita menjadi orang-orang yang berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki, kan? Bahkan kita bisa merendahkan orang-orang di bawah kita itu. Betul, Pak Ibu? Ya. Betapa banyak kemaksiatan tercipta dari sebuah kenikmatan. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang Allah titipkan dalam kehidupan kita tidak berbuah menjadi kemaksiatan. Bagaimana caranya, Ustadz? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini panduan dari Allah dalam Al-Quran, memandu bagaimana cara kita bersyukur ketika Allah memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Nah, di surat Al-Kautsar, panduannya adalah amal, Bapak Ibu. Ketika Allah memberikan Al-Kautsar, nikmat yang banyak dalam kehidupan kita, ya, maka fasolli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian disebutkan yutlaqul juz wa iradatil kul sebetulnya dalam ilmu mantik. Disebutkan dua contoh, tetapi sebetulnya ini mencakup semuanya. Maksudnya adalah kalau bahasa kita Bapak Ibu, maka kamu harus memperkuat hubungan kamu dengan Allah, fasolli, dan perkuat hubungan kamu dengan sesama, wanhar itu loh. Dalam kalimat ilmu mantik namanya yutlaqul zuz wa iradatul kul. Disebutkan sebagian tapi yang dimaksud semuanya, Bu. Oh, Ustadz cuma sholat saja, kalau begitu mah puasa nggak usah kan? Kalau begitu mah ini nggak usah, nggak bukan gitu maksudnya. Ya. Kenapa di ayat ini Allah cuma menyebut dua, Bapak Ibu, cara kita bersyukur, sholat dan apa tadi?
Sholat dan Berkurban. berkurban. Ya. Berkurban. Berarti yang lain tidak gitu Bapak Ibu? Tidak. Inilah yang disebut dengan ilmu mantik, Bapak. Disebutkan dua sebagian, tapi yang dimaksud semuanya. Semua ibadah itu. Makanya seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, ketika Allah memberikan kenikmatan yang kepadamu, perbaiki ibadahmu, baik ibadah hablu minallah maupun hablu minannas, kan begitu. Fasalli li rabbika wanhar. Nah gitu Bapak sekalian. Kata Syekh Asy'adi, kenapa yang disebutkan sholat dan berkurban? Karena dua ibadah ini adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan hablu minallah dan hablu minannas. Contoh sholat Bapak. Sholat ini adalah puncak ketaatan kita kepada Allah. Simbol dari memperkuat hablu minallah dengan Allah adalah kita memperbaiki sholat kita. Dan puncak dari ibadah hablu minannas adalah kita berbagi dengan sesama. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan, oh Ustadz cuma sholat dan kurban, kalau yang lain mah berarti nggak usah. Bukan begitu maksudnya ya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, sholat itu kewajiban, kebutuhan. Kewajiban atau kebutuhan? Kebutuhan. Kebutuhan. Sholat itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah. Itu ya kan? Dia bukan sekedar kewajiban yang hanya bisa kita gugurkan, ataupun bukan sekedar kebutuhan yang kita tidak perlu kalau kebutuhan sudah tercukupi, tapi sholat adalah simbol dari taunya kita bagaimana bersyukur kepada Allah. Maka orang yang memperbaiki ibadahnya, simbolnya adalah sholat, maka dia sedang tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Allah atas semua anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan siapa yang berantakan ibadahnya, ya, berantakan sholatnya, berarti dia sedang tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Itu Bapak sekalian. Sholat adalah simbol hablu minallah dan wanhar simbol hablu Nanas. minannas. Maka saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperbaiki sholat kita, kira-kira apa yang akan terjadi? Dimudahkan semua urusan. Bu Dewi, ketika kita memperbaiki sholat kita, itu kan bentuk kita bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita memperbaiki sholat kita, ada dua hal yang akan terjadi. Satu, semua nikmat yang telah Allah berikan dalam hidup kita terjaga dan terawat. Yang kedua, Allah pun akan banyak mendatangkan sesuatu yang belum kita dapatkan. Karena syukur itu kan seni menjaga nikmat yang sudah ada dan seni memburu nikmat yang belum ada. Syukur itu qayyid li ni'mah al-mawjudah wasoyid li ni'mah al-mafkudah. Syukur itu seni merawat nikmat yang sudah ada dan seni memburu nikmat yang belum ada. Maka ketika kita memperbaiki sholat kita, kita sedang menjaga semua nikmat yang Allah berikan tetap terjaga di kehidupan kita dan tidak hilang. Namun yang kedua, kita akan mudah mendapatkan apa yang belum kita, atau apa yang belum ada dan belum kita dapatkan. Lain syakartu, Azidannakum. itu sekalian itu sholat Bapak. Makanya Bapak Ibu sekalian, contoh misalnya ya, Rasulullah mengatakan kalau kita menjaga subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah. Hidupnya ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jangan khawatir kalau orang-orang tercinta yang bersama kita dalam satu nama bernama keluarga, semuanya terjaga sholatnya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Allah akan menjaga semua nikmat yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Tapi kalau satu keluarga sudah mulai berantakan ibadah sholatnya, Bapak Ibu saya katakan wajar dan pantas untuk berkhawatir. Karena satu persatu ada banyak yang tak terjaga nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Itu bisa terlihat dari bagaimana cara kita menjaga puncak ketaatan bernama Sholat. sholat. Itu Bapak Ibu.
Seorang Bapak Ibu saya ulang ya. Ini kan pemahaman tentang ayat kedua dari surat Al-Kautsar. Karena fasolli di robika itu sajudi ternyata adalah panduan Allah bagaimana cara kita bersyukur atas Al-Kautsar, nikmat banyak yang Allah berikan dalam hidup kita. Perbaiki sholat Anda itu. Maka ketika kita dan orang-orang tercinta itu sangat terjaga puncak ketaatannya bernama sholat, Bapak Ibu jangan khawatir. Ada banyak yang akan Allah ikut terlibat menjaga dan merawat semua nikmat yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Tapi kalau orang-orang tercinta kita sudah mulai berantakan sholatnya, Bapak Ibu wajar untuk berkhawatir. Karena akan melihat banyak episode dalam kehidupan rumah tangga kita yang satu persatu nikmat tak Allah jaga itu. Selalu ada masalah itu saja ketika kita berantakan sholatnya. Ketika suami suami ibu ya, bukan suami kita, mohon maaf. Masa saya suami. Ketika pasangan kita, suami ibu sudah tidak istiqomah ke masjidnya, ketika anak-anak sudah tidak terjaga sholatnya, ya, maka siap-siaplah untuk punya rasa kekhawatiran. Karena kita seakan-akan sudah melepaskan penjagaan Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Selalu ada masalah kan. Kenapa? Karena ketika orang berantakan sholatnya, dia sedang tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Silakan Bapak Ibu lihat ayatnya. Lain syakartum, lanjutkan. Azidannakum. Lanjutkan setelah itu. Walain kafartum, Inna adzabi lasyadid. bayan. Itu maksudnya apa Bapak Ibu? Surat Ibrahim ayat 7 ini mengatakan kepada kita, ternyata musibah itu dekat. Kenapa usah dekat? Karena musibah itu terlahir dari anugerah yang tidak bisa kita syukuri. Lain kafartum inna adzabi lasyadid. Selalu ada yang berubah dari anugerah menjadi musibah ketika kita tidak bisa mensyukuri itu. Itu Bapak Ibu itu Al-Quran itu. Musibah itu dekat, tidak jauh. Kenapa disebut dekat? Karena dia datang bukan dari ruang yang hampa Bapak Ibu. Tetapi datang dari anugerah yang Allah berikan, namun kita tidak bisa mensyukurinya. Semua anugerah yang tidak bisa kita syukuri, dia akan berubah jadi musibah. Itu Al-Quran itu. Masya Allah ya. Kalau kita tidak mensyukuri pasangan kita, tidak mensyukuri anak-anak kita, tidak mensyukuri apapun yang Allah berikan dalam hidup kita, maka semua akan berubah menjadi musibah. Lain kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ya. Makanya tidak ada cara Ustaz Zudi atas semua anugerah yang Allah berikan dalam hidup kita kecuali satu, syukuri dan minta kepada Allah agar kita menjadi abdan syakura. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal di ujung sholat? Apa? Kan Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, inni la uhibbuka, aku begitu mencintaimu. La tada'anna fi kulli duburis sholat. Jangan tinggalkan doa ini di ujung sholatmu. Apa yang Nabi ajarkan kepada Mu'ad Bapak Ibu? Yang tidak boleh tinggalkan doa ini di ujung sholat. Apa? Allahumma inni Rabbana la tuzigh qulubana. wal khobaisi, itu atau bukan? Oh, itu Rabbana la doa. tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, itu bukan Ustaz? Kan itu. Itu mah Al-Quran. Itu surat Ali Imran kan? Yang Nabi Bu Dewi ajarkan kepada Muad adalah Allahumma a'inni ala dzikrika. Zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ternyata untuk bersyukur kepada Allah pun kita butuh bantuan Allah itu saja. Ya Allah, bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Kenapa kita butuh bantuan bersyukur? Karena semua orang mudah merasakan hidupnya banyak nikmat. Tapi tidak semua orang mudah untuk mensyukuri nikmat itu. Sampai-sampai, apalagi kalau usia kita sudah 40 tahun ke atas. Bapak Ibu, Al-Aqab ayat 15, coba lihat kalimatnya. Itu sangat dalam sekali. Robbi auzi'ni
an ashkura Nikmataka ni'mataka allati. allati an'amta ala. Ya Allah, tolong bantu aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau usia kita masih belum di bawah belum 40 tahun ke atas, masih bahasanya inni ala dikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Tapi kalau sudah masuk usia 40 tahun ke atas, buat ke bawah Bapak Ibu ya, ke atas. Kalimat itu lebih menekan lagi Pak Ince. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, tolong bantu aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Lebih menekan lagi kalau usia kita sudah di atas 40 tahun. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Kenapa Allah memandu kita, siapapun yang sudah masuk ke usia sisa, yaitu usia 40 tahun ke atas, betul-betul harus banyak syukur kepada Allah. Itu nanti ada rahasia-rahasianya. Sampai-sampai di usia ini harus banyak minta sama Allah agar kita bisa bersyukur. Robbi auzi'ni. Ya, itu. Itu nanti ada kajian khusus Bapak Ibu sekalian. Nah, itu salat ya. Makanya Ustadz, bagaimana supaya nikmat yang telah Allah berikan dalam hidup kita ya, nikmat kesehatan, nikmat anak-anak yang lancar kuliahnya bla bla bla, nikmat pasangan karirnya lancar bla bla bla. Sebagaimana Ustaz? Perbaiki sholat. Sekali itu ya. Perbaiki sholat. Karena sekali lagi Bapak Ibu ya, bersyukur kepada Allah kalau kita dan orang-orang tercinta sudah sama-sama satu frekuensi menjaga puncak ketaatan bernama sholat. Bersyukur Bapak Ibu. Karena banyak keluarga-keluarga yang saat ini sedang bersedih karena menemukan fakta bahwa orang-orang tercintanya ternyata itu belum indah dalam melaksanakan ibadah ini. Sajudi ya, Ustaz, suami saya tarak ke masjid Ustaz. Anak-anak saya susah bangun subuh untuk melaksanakan sholat Ustaz. Gitu. Bahkan saya pun sering kesiangan subuh Ustaz. Jam berapa Ibu? Subuhnya jam 7 Ustaz. Biasanya setengah 7 Ustaz. Setengah 7. Kalau sudah Bapak Ibu melihat keluarga kita berantakan sholatnya, berkhawatir. Ada kisah-kisah dan cerita-cerita di mana Allah tidak akan menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Fasolli li rabbika wanhar. Maka di ayat ini, sholat bukan sekedar sebuah kewajiban atau kebutuhan, tapi cara kita bersyukur kepada Allah. Maka siapa yang kupur nikmat, orang yang berantakan ibadahnya, terutama bab sholatnya, dia kupur nikmat kepada Allah. Dan orang yang kupur nikmat, inna adzabi, ada banyak masalah. Nah, ini Bapak Ibu hablum minallah ya. Fasholli li rabbika wanhar. Masya Allah. Nah, hablum minallah apa? Wanhar. Berbagi. Simbolnya wanhar itu Bapak Ibu, anhar itu kan kata para ulama adalah yang disebut dengan wanhar itu, nah ini Bapak Ibu, naun khosun minad dabhi, yaitu bentuk kita menyembelih hewan kurban, unta dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud dengan berkurbanlah ini Bapak Ibu adalah penekanan tentang hablum minan nas, berbagilah dengan orang gitu loh. Jadi fasolli, kuatkan hubungan Anda dengan Allah, wanhar, indahkan hubungan Anda dengan sesama. Itu sekalian ya. Itu simbol. Salat itu sebetulnya simbol puncak ketaatan kita kepada Allah dalam konteks hablu minallah. Wanhar, berbagi, memang itu kurban maknanya. Tetapi makna lebih luasnya adalah berbagilah. Ketika Allah memberikan anugerah Al-Kautsar dalam hidupmu, wanhar, berbagilah dengan sesama. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Kalau kita punya mobil misalnya, baru, Alhamdulillah insya Allah. Terus kita foto, di-share di Facebook. Terima kasih ya Allah, Kau sudah anugerahkan kami mobil yang baru ini. Itu bersyukur bukan? Bersyukur nggak? Pamer.
Kata Ibnu Qayyim, Pak Ence, kata Ibnu Qayyim bersyukur itu bukan memperlihatkan nikmat yang kita miliki, tapi menebar manfaat dari nikmat yang kita miliki. Kalau ingin bersyukur atas mobil yang kita lakukan adalah jadikan mobil itu sumber kebaikan bagi banyak orang. Itu bukan diperlihatkan kepada orang, ya. Sampai ada terima kasih ya Allah, Engkau sudah berikan ke mobil kontan loh, kontan loh. Karena khawatir orang mengira kredit ya, Pak ya begitu. Itu bukan syukur. Syukur itu bukan memperlihatkan apa yang kita miliki, tetapi menebar manfaat dari sesuatu yang kita miliki. Itu namanya syukur. Coba Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan sholat, Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira ada banyak gak nikmat yang hilang di kehidupan kita? Tidak, malah akan terus bertambah. Karena kita sedang bersyukur, betul? Ketika kita berbagi dengan orang, ada nggak nikmat yang menghilang di kehidupan kita gara-gara kita berbagi, Ustaz? Tidak, Ustaz. Tidak. Apa yang kata Nabi? Mana kosol sodakotun min mal. Percayalah, tidak akan pernah ada yang berkurang dari harta yang kita bagikan kepada orang lain. Karena wanhar itu simbol kita berbagi dengan orang, dan wanhar itu simbol kita syukur kepada Allah. Lain syakartum la azidannakum. Justru ketika kita mudah berbagi, nikmat yang ada itu bukan berkurang, tapi akan berganda-ganda, berlipat-lipat. Dan itulah janji Allah di dalam Al-Quran. Selalu menemukan banyak hal yang bertambah-tambah, berganda-ganda, berlipat-lipat dari anugerah yang kita miliki, kemudian kita berbagi dengan sesama. Masya Allah. Ya. Nah itu. Cuma ya itulah Ustaz Judi, Pak Ence ya, penyakit kita adalah ketika kita berbagi itu, salah satu penyakitnya adalah kita itu suka an-nuqsa fil amwal, selalu merasa ada yang berkurang. Ya kan? Suami ibu pulang Jumatan, datang ke rumah teh rudet saja. Ibu tanya, ayah kenapa rudet? Tadi ayah ngenceleng gede teuing ibu. Bisa tak telepon DKM minta pulangan? Maka ke DFK minta pulang. Kenapa ada perasaan begitu? Karena kita merasa ada yang berkurang ketika kita sudah berbagi. Betul saja, jadi Masya Allah, Pak Ibu. Makanya kalau kita susah berbagi, kita kukur nikmat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita kukur nikmat kalau kita menjadi orang-orang yang susah berbagi dengan orang. Apa kata ulama? Kimmatuka fi ato'ika walaysa fi matamliku. Nilai hidupmu ditentukan oleh apa yang bisa kamu berikan, bukan apa yang bisa kamu dapatkan. Oh, Bapak Ibu ya, nilai hidupmu ditentukan oleh apa yang bisa kamu berikan, bukan apa yang bisa kamu dapatkan. Ketika kita hanya mendapatkan, tetapi tidak bisa memberikan, sebetulnya hidup kita tidak bernilai. Betul? Karena nilai hidup manusia itu bukan dari apa yang bisa dia dapatkan, tapi apa yang bisa dia berikan. Kenapa ada lautan yang disebut dengan laut mati? Karena lautan itu hanya bisa mengumpulkan air, tetapi tidak bisa membagikannya kepada yang lain. Karena kan di sana airnya Bapak Ibu tidak bisa mengalir kemana-mana kan, kumpul aja begitu, ya kan? Maka disebut laut mati itu. Makanya kalau orang cuma mengumpulkan saja, tapi tidak bisa berbagi dengan orang, itu seperti laut mati, sekalian. Dia hanya bisa mengumpulkan tetapi tidak bisa mengalirkan. Orang seperti ini tidak bernilai kehidupannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan begitu banyak manfaat bagi orang lain. Nah, itulah Bapak Ibu ya, fasholli lirabbika wanhar. Perkuat hubungan Anda dengan Allah dan perindah hubungan Anda dengan sesama. Kalau kita menguatkan dua hal ini, la in syakartum la azidannakum. Selalu banyak yang bertambah-tambah, berganda-ganda, berlipat-lipat dalam kehidupan kita dari anugerah yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita itu. Itu indah Bapak dan Ibu ya, kalimat Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjut ke ayat terakhir. Biar hari ini selesai untuk kajian tentang surat Al-Kautsar. Baik. Ya, terakhir Ustaz. Saya ini banyak di apa? Banyak dilewat-lewat saja. Apa kalimat terakhir Bapak Ibu di surat Al-Kautsar ini? Bukan inna Inna lillahi syani'aka huwal abtar. inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya al-mugidu, orang yang membencimu Muhammad, huwal abtar. Mereka lah orang-orang yang terputus, ya. Terputus dari apa? Bapak Ibu, abtar itu terputus al-maqtu minal khairat, terputus dari segala kebaikan. Kan begini Bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy kan ketika Ibrahim wafat, putra Nabi, mereka bilang apa? Batara Muhammad, Batara Muhammad. Muhammad terputus kan begitu. Siapa yang bilang begitu Bapak Ibu? An-As bin Wa'il As-Sahami, Utbah bin Rabi'ah, Abu Lahab, dan Abu Jahal. Itu yang paling getol bilang, Batara Muhammad, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Muhammad terputus keturunannya, Muhammad terputus keturunannya itu. Jadi Bapak Ibu, 4 orang ini memang sengaja mereka itu adalah orang-orang yang disiapkan untuk jadi buzzer Bapak Ibu. Di buzzer. Ternyata buzzer itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian As bin Wa'il dan Utbah bin Robi'ah. Mereka selalu banyak bicara untuk membunuh karakter Rasulullah. Ya bahasa kita buzzer. Gitu. Makanya ketika putra Nabi itu wafat, mereka bilang, Muhammad telah terputus keturunannya. Muhammad telah abtar, terputus keturunannya. Tidak ada yang akan mengenang nama Nabi Muhammad karena dia tidak punya anak laki-laki. Kan dalam tradisi bangsa Arab, untuk melestarikan nama besar kita adalah dengan punya anak keturunan laki-laki itu. Nanti kan bin begitu. Tidak akan pernah ada orang yang ingat kata nama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena telah terputus. Dia sudah tidak punya anak laki-laki. Itu mereka bersuka cita. Tidak akan pernah ada yang ingat tentang nama Nabi Muhammad karena tidak punya keturunan. Memang Rasulullah tidak punya anak laki-laki, Bapak Ibu. Semuanya meninggal di usia belia. Pertanyaan saya, tapi siapa yang paling dikenang sampai hari ini? Siapa sekalian? Orang tidak pernah lupa itu siapa? Muhammad. Bahkan Muhammad ini nama yang paling banyak di dunia, termasuk di negara-negara Eropa, sekarang banyak yang betul-betul menjadikan Muhammad sebagai nama itu. Tidak terbukti kalimat-kalimat orang-orang Quraisy bahwa Muhammad itu akan terputus nama besarnya. Kan tidak punya anak laki-laki. Memang Rasulullah tidak punya anak laki-laki, tetapi namanya hidup Bapak Ibu sampai sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat. Justru orang-orang yang membenci Rasulullah yang abtar, mereka terputus dari segala kebaikan-kebaikan itu. Maka Bapak dan Ibu, mari kita lihat. Coba kita lihat. Orang-orang yang membenci Rasulullah, Ustaz Jody, pasti abtar itu. Selalu menemukan ketidakbaikan dalam kehidupannya. Selalu menemukan kehinaan dalam kehidupannya. Karena Allah mengatakan, Inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita benci Nabi Muhammad, kalau kita benci syariat Nabi Muhammad, kalau kita benci sunnahnya Nabi Muhammad, hidup kita pasti akan abtar. Akan banyak terputus dari kebaikan. Itu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan mulai hari ini bencilah dengan Rasulullah, bencilah dengan sunnahnya, bencilah dengan ajarannya, bencilah dengan syariatnya. Silakan. Pasti hidup kita akan menemukan abtar, keterputusan dari kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan kelak di akhirat. Itu Allah sampaikan di Al-Quran. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu Muhammad adalah orang-orang yang akan terputus dari segala kebaikan di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka Ustadz, gimana caranya supaya kita terus tersambung dengan kebaikan? Cintailah Rasulullah, cintailah sunnahnya, cintailah tuntunannya, cintailah kuduahnya, cintailah syariatnya.
maka Allah akan terus menyambungkan kita dengan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, inilah Ibu dan Bapak satu surat yang turun kepada Rasulullah untuk menghibur kesedihan baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu sedang betul-betul akumulasi di perasaannya tentang berbagai kesedihan. Dan Allah turunkan Al-Kautsar untuk menghibur Rasulullah, sekaligus Allah memandu bagaimana cara kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Fasholli li rabbika wanhar. Dan setelah itu Allah betul-betul memberikan warning. Siapa yang membenci Rasulullah, pasti dia akan abtar, terputus dari segala kebaikan dalam kehidupan. Semoga tadabbur ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan 3 pelajaran penting dalam hidup kita. 1, jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kita, penyembuh luka kita, penghibur kesedihan kita. Karena memang Al-Quran diturunkan untuk itu. Dia bisa melipur lara kita, bisa menyembuh luka kita, bisa meredakan air mata kita, dan bisa menghibur kesedihan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menganugerahkan banyak nikmat dalam hidup kita, maka perbaikilah ibadah kita kepada Allah dan perbaikilah hubungan kita dengan sesama. Memperbaiki hubungan dengan Allah disimbolkan dengan memperbaiki sholat, dan mengindahkan hubungan sesama itu disimbolkan dengan mudah berbagi dengan orang lain. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, cintailah Rasulullah, maka kita akan tersambung dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Cintai syariatnya, cintai sunnahnya, cintai apapun yang diajarkan Rasul kepada kita. Itulah cara Rasul menyambungkan kita dengan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Silakan Ustaz Judi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya yang begitu dalam malam hari ini, begitu menyejukkan, dan mudah-mudahan yang jadi amal jariah ya Ustaz ya, yang terus mengalir. Baik, sahabat Jejak Taubaters yang dirahmati Allah, mungkin kita sering ya membaca surat Al-Kautsar dalam hitungan belasan detik ya Tat ya. Betul. Malam hari ini kita kembali menyadari bahwa 3 ayat ini bisa jadi mengubah cara hidup kita, pandangan hidup kita. Ya, semoga dari tadabbur ini kita bisa merubah diri kita dan benar-benar bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, tidak hanya sekedar membacanya. Amin. Baik, sahabat Jejak Taubaters yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan. Ustaz, mau ada pertanyaan atau langsung saja kita jam 9? Karena saya sudah menghabiskan waktu sampai jam Baik. 9 ya. Kita sesuai dengan SOP Bapak Ibu. Ya, baik. Mungkin kajian Baik. kita dicukupkan sampai jam 9 untuk menjaga agar Bapak Ibu tetap tidak terkurang istirahatnya Ustaz Zudi ya. Yes, baik. Itu sengaja saya habiskan waktunya agar Bapak Ibu tidak punya kesempatan bertanya. Baik. Baik, sekali lagi saya ucapkan kepada Di Bapak Ibu. pertemuan berikutnya lah, insya Allah nanti kita ada sharing pada pertanyaan insya Allah Ustaz Zudi. Siap Ustaz, dengan materi yang lebih menarik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu semuanya yang telah mendukung dakwah Jejak Taubaters ya, baik waktu, baik tenaga, ide, bahkan juga infak dakwahnya juga gitu ya. Bagi yang ingin menitipkan infak dakwahnya juga Bapak Ibu juga bisa transfer ke rekening yang ada di e-flyer gitu ya. Dan mungkin di akhir ya Ustaz ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada seluruh sahabat Jejak Taubaters yang hadir menyimak dengan penuh adab, bahkan mendoakan dan seterusnya. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan dalam keadaan yang lebih sehat, penuh semangat ya, dan seterusnya ya, insya Allah. Dan perjalanan kita tidak berhenti di Al-Kautsar ya Ustaz ya. Ya, tapi akan masih berlanjut di surat-surat yang lain. Insya Allah setiap hari Jumat malam. Kalau Ustaz Judi, tadabbur kita itu tidak, kita random ya, di surat-surat pilihan dulu. Surat-surat pilihan yang bisa memberikan banyak insight, inspirasi terbaik buat kita semua. Bapak Ibu nanti kalau butuh, maka silakan datang ke rumah untuk fotokopi kitab ini, karena inilah yang jadi panduan rujukan utamanya di kajian tadabbur Quran kita ya, judulnya Isyraqat Quraniyah. Kenapa saya suruh fotokopi? Karena Bapak Ibu tidak akan menemukannya di Gramedia, di Palasari, susah ya. Saya sepertinya juga mau fotokopi, Tan.
Maka Bapak Ibu ya nanti bisa difotokopi biar nanti di rumah pun kita ketika kita kajian kan kita bisa menggali kitabnya ya. Isyraqat Qur'aniyah Dr. Salman Al-Audah insyaallah. Itu mungkin Sajudi tambahannya. Silakan Ustaz. Bisa kolektif di fotokopinya nih. Boleh, boleh. Karena ini Baik, baik. panduan kita ya untuk dalam Al-Qur'an. Korektif aja. Waduh. Nah, ini salah satu. Salah Pak. Tipenya Pak Ustadz. Baik, Terima kasih baik, Bapak baik. Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi nanti ya Jumat malam pukul 19.30. Jangan lupa bisa mengajak pasangan, keluarga, sahabat atau rekan-rekan untuk hadir dan semoga semakin banyak yang merasakan indahnya berteman dengan Al-Qur'an. Amin. Saya Ahmad Zudi mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara di malam hari ini. Sampai bertemu pekan depan, tetap berteman dengan Al-Quran karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk Ya. menemani setiap langkah kehidupan kita. Amin. Bersama jejak taubates, mari terus melangkah dan terus mendekat kepada Allah. Mari Amin. kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an illa la anta ilaha illa astaghfiruka anta. wa atubu ilaik. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.